Bos-bos, di tengah menjamurnya bisnis fried chicken, pelaku usaha satu ini justru berani tampil beda loh. Kalau biasanya ayam goreng disajikan dengan nasi atau kentang, di sini ayam gorengnya bisa dipadukan dengan mac and cheese. Menariknya lagi bos, menu ini ternyata berawal dari sebuah resep rumahan yang tanpa disangka berubah menjadi sebuah bisnis yang mendatangkan pundi-pundi cuan. Halo bos, saya Hanan, owner dari Matkunya. Saya jual fried chicken dengan mac and cheese, kentang, dan juga chicken burger. Mau tahu keseruan bisnis saya? Tetap di Cuan Bos! Berdiri sejak 2023, usaha awalnya hanya dimulai dari dapur rumahan aja loh bos. Nama Mad Kunyah sendiri merupakan gabungan dari kata mad yang berarti tergila-gila dan kunyah yang berarti mengunyah. Sehingga Hanan berharap pembeli yang menikmati hidangan ini dapat tergila-gila untuk selalu makan buatannya. Karena aku basically suka masakin sepupu-sepupu aku yang masih pada kecil. Dan beberapa dari mereka ada yang GTM. Dan untungnya setiap aku masakin mereka tuh pada suka. Akhirnya aku kembangin ini jadi sebuah bisnis yang niatnya untuk anak-anak kecil. Tapi ternyata luas jangkauannya menjadi Gen Z dan milenial serta sampai yang lansia. Berangkat dari kegelisahan, ternyata hasilnya di luar dugaan. Hingga saat ini, usaha kuliner ini menawarkan 3 pilihan karbohidrat. Ada nasi, kentang, dan mac and cheese alias makaroni dibalut keju. Menu bestsellernya yakni Mac with Hot Chicks. Ini tuh semacam perpaduan ayam yang renyah dengan mac and cheese yang creamy. Jelas aja, menu ini berhasil menjadi favorit pelanggan. Nah bos, kita itu memperpadukan 2 comfort food, yaitu mac and cheese dan fried chicken with an Arabian twist. Dan alhamdulillahnya customer kita pun senang dan ramai. Ini udah dengar kan ya belum ya speaker. Memulai bisnis kuliner tentu bukan perjalanan yang mudah bos. Berbagai tantangan harus dihadapi. Mulai dari membangun kepercayaan pelanggan, hingga harus memperkenalkan konsep kuliner yang berbeda. Keterlambatan dalam penyajian itu yang menjadi kesulitan kita sampai sekarang, serta hal-hal seperti kesalahan pada orderan, walaupun itu cukup jarang terjadi, tapi itu juga jadi concern yang penting banget buat kita. Bagi Hanan, tantangan bukan untuk dihindari, melainkan menjadi bahan perbaikan. Ini dilakukan agar kualitas rasa produk hingga pelayanan tetap terjaga. Yuk, makasih banyak, doain ya Bu ya. Salah satu video di sosial media kita itu viral, baru banyak customer yang lebih banyak datang, tapi mereka pun juga merekomendasikan ke orang-orang lain lagi. Jadi selama ini bisa dibilang konten Matkunya itu organik. Rekomendasi dari mulut ke mulut tetap menjadi kunci emas untuk mempertahankan kepercayaan pelanggan. Tiap menunya dibanderol mulai dari Rp45.000 hingga Rp125.000 aja kok. Mursidah alias murah banget kan? Kalau setiap harinya untuk weekdays itu di antara 75 sampai ya 85 porsi. Untuk weekend kalau lagi peaknya seperti tanggal baru gajian itu bisa sampai 100 porsi per harinya. Biar harganya murah, tapi soal hasil tetap bisa bikin pemiliknya tercuan-cuan, alias untung besar kok bos. Kalau omset dari harga Rp45.000 sampai Rp125.000 dengan laku segitu sehari bisa lah dihitung berapa. Ternyata bos, yang berkembang bukan sekedar resepnya, tapi juga bisnisnya. Dari yang awalnya hanya dapur rumahan di daerah Cipinang, Cempedak, Jakarta Timur, Hanan berhasil membawa Matkunya sampai ke Jakarta Selatan. Memang terkadang bos, peluang bisnis terbaik datang dari hal yang paling dekat dengan kehidupan kita.
Dan Medconya menjadi salah satu buktinya. Nah bos, kalau mau punya bisnis kayak saya, tipsnya jangan overthinking dan mulai dari apa yang ada. Yang penting tetap cuan bos. Bos, ini bukan mobil jadul biasa loh. Dari mobil ini, sang owner bisa raup cuan sampai ratusan juta. Menyasar target pasar Genji, mobil jadul ini sukses disulap jadi photobooth. Tahu dong bos, kalau Genji suka banget mengekspresikan diri. Dan photobooth jadi sarananya. Makanya gak heran kalau berfoto di photobooth ini jadi tren saat ini. Uniknya, photobooth yang ini konsepnya mobile. Bisa jemput bola ke customer deh bos. Kece. Halo bos, salam kenal, saya Fajar, saya dari founder Pomo Box. Ini kalau misalnya dilihat ini kayak mobil tua, terus cuma parkir aja di jalan, tapi sebenarnya ini tuh bukan mobil biasa. Jadi ini adalah sebuah foto booth pertama di dalam mobil. Jadi kalau penasaran tetap di cuan bos. Buat Genji, tren ini lebih dari sekedar berfoto dengan tema-tema unik, tapi jadi tempat menyimpan memori bersama Besti. Kalau dulu, foto booth didesain di ruangan kecil yang dilengkapi kamera dan pencahayaan bak studio foto. Nah, kalau foto booth dalam mobil ini beda bos. Sebenarnya FOMO tuh kan kepanjangan ya, jadi foto di mobil ya gitu. Nah itu ya memang jadi slogan kita juga, foto pertama di dalam mobil. Nah itu yang mau kita highlight di brand kita ini, makanya box ini dalam arti kayak biasanya kan orang foto booth tuh kayak foto box segala macam. Nah boxnya ini kita highlight jadi foto booth di dalam mobil, FOMO Box. Nah itu yang menjadi historical kenapa namanya jadi FOMO Box. Biasanya, daya tarik utama dari foto booth adalah desain frame foto yang seringkali lucu, menarik, dan unik. Foto booth juga memberikan hasil yang sebanding dengan studio foto profesional dengan biaya yang lebih terjangkau. Nah, kalau di foto booth mobil ini, gak cuma hasilnya yang kece, tapi suasana yang seru dan menyenangkan bisa customer dapatkan bos. Kita tuh wadahnya bukan cuma box aja, tapi wadah utamanya itu dari mobil gitu. Terus yang kedua tuh kita di sini bisa duduk. Biasanya foto booth rata-rata berdiri ya gitu, dan kita bisa duduk. Terus kita tuh biasanya orang foto booth paling maksimal cuma 4-5 orang. Nah kita di sini waktu itu sempat maksimal ada bahkan sampai 9 orang. Selain frame yang unik, beragam properti juga bisa menambah daya tarik. Setelah scan barcode seharga Rp38.000, customer bisa langsung mengambil foto deh bos. Untuk fotonya itu kita saat ini di harga Rp38.000 itu sudah dapat 2 keychain. Untuk menentukan lokasi yang baik kita tuh biasanya riset dulu jam operasional suatu tempat itu keramaian dari jam berapa sampai jam berapa, itu yang kita pastikan. Terus kemungkinan trafficnya itu seperti apa, terus marketnya karena kita itu udah pasti kalau nggak cewek ya pasangan, karena jarang nih yang cowok-cowok foto di sini, makanya kita coba lihat dulu nih. Nah itu akan menjadi penentuan banget buat kita, karena kalau misalnya di situnya udah oke, baru kita akan tentukan lokasinya di situ. Tuh bos, Bro Fajar punya strategi tersendiri buat menentukan market yang dituju. Keren! Makanya cuannya pun no play-play. Apalagi buka dari pagi sampai tengah malam. Paling tertinggi kita itu per hari dapat kayak gini tuh bisa kurang lebih 4-5 juta. Ya, dan itu sudah cukup oke, karena bisnis foto booth ini kita cuma modalnya nggak terlalu banyak ya. Kita tuh modalnya untuk cuma listrik dan kertas aja. Selebihnya itu udah menjadi profit ya. Bisnis foto booth ini bukanlah bisnis pertama bagi Bro Fajar. Sebagai pebisnis, Doi terus lihat tren yang sedang berkembang. Dengan berbekal inovasi, Doi dan rekan bisnisnya memilih mengembangkan bisnis foto booth yang sebelumnya sudah mereka miliki, tapi hanya stay di satu lokasi.
Foto booth ini sebenarnya yang berkonsep mobil ini sudah ada di luar negeri ya, dan memang itu mereka di sana biasanya acaranya kayak ke wedding mungkin, misalnya jadi itu foto booth dalam wedding, atau mungkin cuma menjadi tempat mereka foto prewed aja, tapi nggak ada yang benar-benar memang oh ini bisa loh, bahkan kita bisa mobile, mungkin bisa ke CFD, ke konser, atau mungkin ke tempat-tempat yang memang rame kayak gitu. Nah itu kita coba buat ini pertama di Indonesia, makanya ketika kita datang ini menjadi sesuatu yang memang market tuh menjadi lebih menarik di sebuah foto booth. Kece kan bos? Kreatif, inovatif, melek sama tren yang ada, dan paham betul sama target market yang disasar. Jadi kunci bisnis Bro Fajar meraup cuan yang besar. Nah bos, buat yang mau mulai usaha, yang penting tuh usahanya harus seneng kalian ya gitu, harus hobi sama kalian. Seperti saya, ini usaha foto booth, ini memang dari hobi itu. Jadi kita senang fotografi segala macamnya. Tapi yang paling penting, itu tempatnya harus kita tentukan. Tempatnya udah pasti strategis, tempatnya udah pasti rame, gampang dilihat orang sama yang lainnya juga. Yang penting, cuan bos. Bos-bos, bayangin aja ya, dari bisnis potong rambut anak, omsetnya bisa tembus 5 juta rupiah lebih dalam sehari. Gokil nggak tuh? Dan semua ini berawal dari masalah yang sering dialami banyak orang tua. Anak mau potong rambut, tapi harga di mall mahal. Anak rewel, belum lagi kalau anaknya ada 4. Dompet bisa ikut menangis bos. Tapi siapa sangka, keluhan sehari-hari itu malah berubah jadi peluang bisnis yang cuannya manis. Yes, barbershop khusus anak-anak. Halo bos, saya Fanny dari owner Cut and Kids Barbershop and Playground. Penasaran kan? Tetap di Cuan Bos. Di Indonesia, barbershop khusus anak yang benar-benar mengerti soal kebutuhan anak masih jarang banget bos. Padahal peluang cuannya gede banget loh. Dilihat dari semakin banyak orang tua yang memilih membawa anaknya potong rambut ke tangan yang profesional. Jeli melihat peluang pasar, Kak Fanny yang juga seorang ibu dari 4 orang anak ini memberanikan diri untuk membuat barbershop dengan fasilitas premium tapi tetap ramah di kantong orang tua. Biasanya tuh mereka tuh anak-anak kecil tuh maunya tuh potong rambut di mall kan. Di mall barber anak, salon anak yang mahal. Pertamanya gitu, karena mahal dan dikali 4 kan lumayan ya gitu. Akhirnya gimana ya, kebetulan kita punya tempat yang strategis gitu kan. Dan deket sekolah anak, deket MRT gitu. Begitu masuk ruangan potongnya, langsung berasa ini beneran ada di dunia anak ya bos. Mulai dari interiornya yang colorful, kursi dari mobil-mobilan biar anak-anak anteng, sampai ada mainan dan mini playgroundnya juga. Wah, ini sih anak-anak beneran dimanjakan sejak awal mereka datang ya bos. Kalau perintilan karena kebetulan anakku ada 4 yang masih anak-anak, jadi kebutuhan apa sih yang anak-anak aku biasanya suka pakai biar nggak rewel gitu. Kita punya playground nih, kita masukin ya, ada mini playgroundnya, tetap ada mobil-mobilan anak gitu. Terus nuansa ceria, ada mainan-mainan anak juga, dan hairstylistnya yang minimal tuh kita hire-nya tuh yang 15 tahun sudah berpengalaman di salon anak. Kak Fanny termasuk berani nih bos. Karena di saat kompetitor lainnya mengunci diri di dalam mall dengan harga sewa yang selangit, justru Doi pilih toko di pinggir jalan seperti ini, yang trafiknya juga nggak kalah ramai kayak di mall. Cakep deh. Kita tuh yang pastinya harganya setengah dari salon atau barber anak di dalam mall. Masih jarang banget kan bos, ada barbershop anak yang menerima customer anak perempuan juga. Karena keterbatasan capster atau tukang potong rambutnya untuk handle rambut anak perempuan. Tapi di sini semuanya dilayanin dengan sempurna. Oh iya, semua produk yang dipakai adalah produk khusus anak bos. Mulai dari shampoo, vitamin, sampai hair oilnya.
Jadi nggak usah khawatir produknya terlalu keras di kulit kepala anak. Udah gitu, mereka juga menyediakan home service buat anak atau orang tua yang lebih nyaman potong rambut di rumah. Iya bos, nggak cuma anak-anak aja. Di sini para orang tua juga bisa ikutan nyalon loh. Aih, asik ya bos. Buat mempertahankan mood anak biar bisa anteng sampai treatment selesai, Kak Fani juga punya trik khusus nih yang bisa bos-bos contek juga. Kita udah dapet mainan anak, mainannya beda-beda gitu ya. Ada stiker, ada gasing, ada cincin atau apa, itu setiap pitnya beda-beda gitu. Di sini juga ada gelato khusus anak. Jadi ini gelatonya itu direkomendasiin sama dokter anak bagi anak yang susah makan tapi tetap ada gizi baiknya gitu. Namanya juga membangun bisnis jasa ya bos. Berarti harus dibarengi dengan membangun kualitas manusianya. Menjaga agar aset berharga berupa hairstylist profesional tidak berpindah ke lain hati adalah tantangan terbesar di awal merintis usaha ini. Tapi buat Kak Fani, nggak ada tantangan yang nggak ada jalan keluarnya. Dan jawaban dari tantangan itu adalah komitmen rekrutmen yang super ketat. Dibentengi dengan standar operating procedure atau SOP yang nggak boleh ditawar. Customer datang dia belum mau dipotong, kita nggak boleh maksa harus potong gitu kan. Jadi ayo main-main dulu, harus sabar juga. Kalau udah nyaman baru kita lanjut potong gitu. Haikal pernah nggak mandi bola? Nggak cuma itu bos, nanganin customer anak tantangannya jauh lebih besar. Jangan sampai anaknya tantrum, yang potongin rambut juga ikut tantrum tuh. Ada juga. Jadi yang dia rewel banget anaknya gitu. Udah main, udah apa tetap nangis. Tapi akhirnya aku kasih ide gitu. Oh ini kayaknya lapar ya mam ya. Coba dikasih makan dulu. Jadi kita tungguin sampai dikasih makan. Udah habis baru potong rambut lagi. Meski harus ikut lari-larian, sampai ikut ke playground juga, mereka secara profesional akan saling bantu. Sampai treatmentnya benar-benar selesai dan dapat hasil yang memuaskan. Gak jarang, durasi potong rambut satu anak aja bisa sampai 1 jam lebih loh bos. Wih, kudu punya stok sabar yang banyak ini sih. Kesabaran ekstra terbukti berbuah omset yang luar biasa tebal. Jadi setiap weekend atau libur panjang itu kita maksimal tuh pernah 65 customer dalam satu hari, 65 customer. Tapi kalau di weekdays kita 10 sampai 20-an. Bisa dihitung sendiri bos. Paket potong dan cuci rambut anak biayanya Rp95.000. Kalau dikaliin 60 anak, berarti total bisa mendapat Rp5 juta. Wadidaw. Tempat yang strategis harus didukung sama pelayanan yang maksimal juga bos. Karena marketnya adalah anak-anak, jadi menjaga mood anak dengan membuat ruang dan lingkungan yang nyaman adalah kunci dari keberhasilan bisnis kayak gini. Nah bos, aku punya tips nih bagi kamu semua yang mau bikin usaha kayak aku, barber khusus anak-anak. Itu caranya yang pertama riset sebanyak mungkin, utamain kepuasan customer, dan yang penting jalanin aja dulu. Yang penting cuan bos. Bos-bos, harga BBM yang terus merangkak naik tentu bikin kita deg-deg ser ya. Tapi di balik kekhawatiran ini, justru ada yang jeli melihat peluang cuan. Bukan jual bensin, tapi ini soal menyediakan kendaraan alternatif yang lebih murah dan terjangkau. Ini dia, sepeda listrik. Eits, ini bukan sepeda listrik anyar yang dijual ya, tapi justru memanfaatkan sepeda lama yang udah bertahun-tahun menemani. Zaman now, sepeda goes konvensional bisa di-upgrade jadi sepeda bertenaga listrik loh. Dan menariknya, inovasi ini berawal dari sebuah ide mahasiswa yang kini berhasil tumbuh menjadi bisnis yang menghadirkan cuan. Halo bos, saya Royhan dari perwakilan Astrobike. Astrobike ini bengkel konversi dari sepeda biasa menjadi sepeda listrik. Mau tahu lebih lanjut tentang Astrobike? Tetap di Cuan Bos. Berdiri sejak tahun 2015 di Yogyakarta,
Usaha ini ternyata tercipta dari kegelisahan sederhana. Saat melihat budaya bersepeda di Yogyakarta masih sangat kuat, namun banyak pula lansia yang mulai kesulitan mengayuh sepeda. Jadi kita mikir, oh kayaknya cocok nih kita kasih sepeda listrik gitu. Ditambah kita juga mendukung tentunya ya energi bersih. Bos, yang awalnya hanya sebuah penelitian program kreativitas mahasiswa di bangku kuliah, ternyata berhasil diwujudkan menjadi produk nyata. Bahkan, inovasi ini menjadi salah satu solusi bagi masyarakat yang ingin bersepeda tanpa harus mengeluarkan tenaga lebih. Sekilas memang terlihat sederhana, padahal setiap sepeda harus melalui proses penyesuaian. Mulai dari pemasangan motor listrik, baterai, hingga sistem penggerak agar hasil konversi tetap aman dan nyaman digunakan. Tersertifikasi SNI, jadi semua partnya sudah terjamin aman. Kemudian seluruh partnya sudah digaransi selama 2 tahun, 3 bulan sekali selama 2 tahun itu nanti sudah free pengecekan total dan juga pembersihan sepedanya. Keunggulan usaha jasa ini bukan sekedar mengubah sepeda biasa menjadi sepeda listrik, tapi juga memberikan pilihan paket yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran pelanggan. Sehingga setiap orang bisa memilih spesifikasi spare part dan performa sepeda yang diinginkan. Saat ini yang paling banyak tentunya yang paling umum ya, sepeda yang harga mulai dari 5,5 jutaan. Biasanya dipakai sama ibu rumah tangga untuk ke pasar, punya anak untuk mengantar ke sekolah, ada juga yang dipakai untuk berjualan. Menariknya lagi, pelanggan jasa ini bukan hanya berasal dari Yogyakarta atau Jakarta. Banyak juga yang datang dari luar kota. Bahkan layanan konversi ini sudah melayani pelanggan dari berbagai daerah di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan sepeda listrik hasil konversi semakin dilirik masyarakat. Karena selain lebih praktis, pelanggan juga tetap bisa mempertahankan sepeda kesayangannya. Manfaatnya pun langsung terasa, seperti yang dialami seorang ibu yang kini lebih mudah mengantar anaknya ke sekolah. Kalau orderan ya, seminggu itu kita bisa kurang lebih di 8 sampai dengan 10 orderan. Kemudian kalau omsetnya bisa dihitung sendiri aja dari harganya dikali jumlahnya, seperti itu aja. Bayangin aja bos, jika dihitung dari paket paling dasar dengan rata-rata 8 hingga 10 orderan setiap minggu, nilai transaksinya bisa mencapai sekitar 44 hingga 55 juta rupiah loh bos. Atau berkisar 176 hingga 220 juta rupiah dalam 1 bulan. Dan itu baru dari paket paling dasar, belum termasuk pelanggan yang memilih spesifikasi di atasnya. Nah bos, kalau pengen punya bisnis kayak saya punya 3 tipsnya. Yang pertama, mulai aja dulu. Yang kedua, cek kondisi pasar dan juga trennya seperti apa. Dan yang ketiga, jangan lupa harus terus konsisten. Apapun bisnisnya, yang penting cuan bos. Udah ganteng, muda, jago masak, dan bisnis lagi. Siapa yang gak kesemsem? Setelah mendalami ilmu chef, model satu ini memberanikan diri buka usaha. Ia nggak ragu membesut bisnis kuliner di kawasan Pantai Indah Kapuk. Sasarannya nggak main-main, yakni anak-anak muda dan juga para penikmat kuliner yang suka jalan-jalan ke area yang lagi nge-hype ini. Soal cuan, jangan ditanya. Langsung aja deh kita pantau. Halo pemirsa Cuan Bos, saya Jasper. Ini salah satu rekomennya menu Ama. Penasaran kelanjutannya? Tetap di Cuan Bos. Bos, buat Jasper, berdiri di depan kamera itu biasa. Tapi bangun usaha dari rasa suka, itu cerita lain. Ia nggak cuma ikutan tren,
Ia datang, lihat sendiri, dan ngerasain langsung denyut kawasan Pantai Indah Kapuk yang lagi tumbuh pesat ini. Tak tanggung-tanggung, Jasper sampai turun langsung melakukan penjajakan ke daerah Pik untuk bikin usaha kuliner yang sedang banyak digandrungi orang ini. Amah tuh kayak nenek ya. Ya, inspirasi sih sebenarnya kayak karena makanannya makanan rumahan sama makanan. Jadi itu biar melekat aja kayak makanan keluarga gitu loh. Jasper yang sudah punya pengalaman di bisnis F&B sebelumnya juga tergiur di bisnis ini, tapi pengen bikin pembeda dengan usaha serupa lainnya. Jasper memang punya ketertarikan sendiri dengan kopi. Ini berawal dari kecintaan terhadap budaya kopi tradisional. Ia coba gabungkan dengan sentuhan klasik ala kopi tiam dengan atmosfer kekinian khas kopi Jakarta. Hasilnya bukan sekedar tempat ngopi, tapi tempat buat pulang sejenak. Tempatnya dibuat senyaman mungkin. Bahkan nih, pengunjung bisa betah berlama-lama kalau udah duduk nongkrong di sini. Mungkin pemilihan warna lampunya sama dekorasinya apa gitu-gitu. Iya, yang penting sih orang kayak nyaman gitu lah. Menu di sini disesuaikan dengan jam buka. Kalau pagi hari sampai siang, lebih condong ke menu sarapan gitu. Sementara itu, untuk makan siang sampai malam lebih beragam. Ada makanan ringan, makanan berat, kudapan, dan aneka minuman versi lokal dan western. Dan ngomongin soal menu, ini bagian yang bikin banyak orang balik lagi. Menu unggulannya ada di kari mie Amah ini. Mie dengan kuah kari berwarna oranye lembut, bertabur mie renyah, irisan bawang merah segar, dan potongan ayam panggang smoky. Nggak pernah gagal menggoda lidah. Nah, menu lainnya ada nasi goreng Amah dengan bumbu spesial racikan Chef Jasper. Ada juga nasi Hainan yang rasanya otentik. Harganya cuma puluhan ribu rupiah aja kok. Karena based on pengalaman gitu ya, maksudnya lebih ke biasanya tuh aku tuh kayak tahu dulu base utamanya kayak gimana makanannya, rootnya dia, terus abis itu baru paling kita twist dikit lah seenggaknya, jadi ada bedanya kayak gitu loh. Nah bos, di tempat yang penuh pilihan kuliner kayak gini, harga jadi penentu besar. Soal harga sih sudah termasuk terjangkau di kawasan surganya kuliner ini. Gak heran, dari jam buka, tempat makanannya selalu rame ya. Konsistensi rasa masakan dan pelayanan prima adalah kunci. Ini pastinya berdampak langsung pada pelanggan yang datang. Dijamin target menggait para pekerja kantoran, para Gen Z atau keluarga yang vacation saat liburan akan tepat sasaran. Kalau boleh di-spill, omset bulanan dari sini berapa ya Chef? Cukup nggak nih buat tutup operasional dan margin keuntungan di kelas atas? Yang kejual mungkin bisa 150 meja ya, mungkin itu isinya mungkin bisa di 2-4 orang ya itu ya. Jadi perputaran mejanya itu mungkin di 150 mungkin hampir ya. Tapi kalau misalnya untuk di weekend itu mungkin bisa dikali 2-nya lagi kali ya. Nah bos, kalau sudah ramai dari pagi sampai malam dan meja hampir nggak pernah kosong, bisa kebayang sendiri putaran uangnya. Kalau dihitung-hitung, penghasilan kotornya bisa mencapai 3 digit dalam sebulan loh. Wih, dahsyat. Nah bos, jadi kalau misalnya bikin bisnis tuh pasti ada upside down-nya. Itu gimana pintarnya kita buat gimana sih ngelola bisnis biar perputarannya itu lebih baik akhirnya. Dari ngontrol, postingannya kita jaga juga, sama jangan patah semangat sih. Kalau misalnya lagi bisnisnya lagi turun, namanya bisnis pasti ada turun sama ada naiknya sih. Apapun bisnisnya yang penting cuan bos.